Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita minggu kemarin. Kita langsung aja. Kita masuk sekarang adalah integral suatu perkalian. Maksudnya adalah integral U kali dV. Nah, dV ini artinya turunan-turunan V. Itu akan sama dengan U kali V kurang integral V kali DU. Ini bisa rumusnya. Dengan catatan U kali turunan V, kalau kita baca, atau dV. Contoh, X kuadrat kali ln X dx. Ini bisa kita tulis ln X kali X kuadrat dx. Sebagai U-nya adalah ln X. U-nya, fungsi U-nya ln X. Turunannya adalah super X. Dan sebagai X kuadratnya ini adalah dV. X kuadrat adalah dV, turunan dari fungsi V, ya, itu maksudnya. V-nya adalah arti ini diintegralkan. Integral dari X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3. 1 per pangkat tambah 1 X pangkat tambah 1. Makanya di sini pangkat 3. Jadi integral dari ini adalah ini dia. Kalau ini sudah dapat, kita masukkan ke dalam rumus. Berarti kalau U kali dV, nah, U kali dV bisa kita buat turun integralnya adalah U kali V. U-nya adalah ln X, ini dia. V-nya adalah sepertiga X pangkat 3, ini dia. Dikurang integral V sepertiga X pangkat 3. DU, turunan dari U adalah super X. Super X dx. Nah, di sini bisa kita lakukan, kita sederhanakan, yang ini kita salin. Kita sederhanakan, dibawa ke depan menjadi sepertiga X pangkat 3 ln X. Yang ini sepertiga kita bawa ke depan, sepertiga integral X kuadrat karena seperti X pangkat 3 dikali dengan super X. Ini jadinya X kuadrat. Atau X ini dicoret dengan pangkat satunya. 3 menjadi 2. Atau X pangkat 3 per X sama dengan X kuadrat kali dx. Nah, kalau udah seperti ini ini udah bisa kita integralkan langsung. X kuadrat dx ini bisa kita. Berarti ini kalau kita integral berarti sepertiga yang ini. X kuadrat ini integralnya adalah sepertiga X pangkat 3. Dan ini kalau kita selesaikan, karena di sini sepertiga X pangkat 3 ada, kita keluarkan, ini tinggal ln X, sepertiga X pangkat 3 kita keluarkan, tinggal sepertiga, sehingga hasilnya ini. Ini kalau integral suatu perkalian U kali dV. Nah, kedua, integral X kuadrat kali E pangkat 3 dx. Sebagai U-nya, katakan di sini adalah X kuadrat. Sebagai dV-nya adalah E pangkat 3 dx. Cari turunan ini adalah 2x. Nah, kalau ini kita integralkan. Integralkan ini adalah sepertiga E pangkat 3. Dapat ini, masukkan ke dalam rumus ini. U-nya mana? X kuadrat. Ini dia. V-nya mana? Sepertiga E pangkat 3. Dikurang. Integral V sepertiga E pangkat 3. DU-nya adalah 2x. Ini dia. DU-nya adalah 2x. Masukkan ke sini. Dan ini kita selesaikan. Menjadi sepertiga X kuadrat kali E pangkat 3x kurang E pangkat 3x dikali dengan 2 sepertiga dikali dengan 2 menjadi 2 per 3x dx. Nah, yang ini tidak bisa kita langsung karena di sini ada x 2 kali x ya. Makanya dimisahkan lagi dengan cara min. Berarti yang ini semuanya kita misalkan lagi nanti sebagai U-nya adalah 2 per 3x. dV-nya adalah I pangkat 3x. Sama dengan di atas. Cari turunan ini lagi dapat 2 per 3. Integralkan ini menjadi ini dia sepertiga I pangkat 3x. Masukkan ke dalam rumus. Nah, ini hasil pertama. Ini hasil kedua. Nah, ini pertama tadi. Hasil kedua. Kalau hasil totalnya adalah gabungan kedua-duanya. Maka dapat dia ini.
Yang lebih praktis cara itu adalah dengan cara tanzalin. Nah, ini nanti kalau Anda catat, cara tanzalin ini derivat turunan. Kalau ini V ini integral, integralkan. Kalau ini turun, buat turunannya. Kita tahu nomor 2 tadi, X kuadrat adalah sebagai U. X kuadrat. Turunkan ini, dapat 2X. Turunkan lagi, dapat 2. Turunkan lagi, dapat 0. Sampai 0 kita berhenti. Yang sebagai dv-nya tadi adalah I pangkat dv-nya adalah I pangkat 3X. Nah, ini integral. Integralkan ini. Dapat dari sepertiga I pangkat 3X. Integralkan lagi menjadi 1/9 I pangkat 3X. Integralkan lagi menjadi 1/27 I pangkat 3X. Hasilnya adalah X kuadrat dikalikan dengan ini. Tandanya positif, 1/3 E. Nah, ini dia. X kuadrat kali dengan ini. Yang kedua, kurang. Di sini kurang 2X kali dengan ini. Ini dia. Kurang 2X kali 1/9. Yang ketiga, tambahkan, ini tambah 2 kali ini. Ini dia. Kalau ini kita selesaikan, ini hasilnya. Yang ini hasil ini sama dengan yang di atas. Cara tanzalin ini kelihatan lebih gampang, lebih mudah daripada cara yang pertama tadi. Kita coba nanti lihat yang lain. Sebagai contoh lain kita ambil soal latihan 1. Nah, kalau ini biasa aja. X integral X ln X. Sebagai U-nya adalah ln X. dv-nya adalah X. Nah, dengan tadi, kalau U-nya ln X turunnya per X. Kalau dv-nya X, integralnya adalah setengah X kuadrat. Masukkan ke dalam rumus yang ini. Dapat dia ini. Saya nggak, nanti silakan dicoba. Kemudian, kalau yang untuk yang ini. Sebagai U-nya X pangkat 3, sebagai dv-nya sin X. Masukkan. Nah, sampai di sini cos X kali 3X kuadrat. Nah, ini nggak bisa. Nggak bisa langsung kita integralkan. Kita misalkan lagi. Cos X di 3X dx. Kita misalkan lagi. Masukkan lagi nanti hasilnya adalah sin X 6X. Nah, sini ada X, sini ada X. Masih belum bisa. Harus kita misalkan lagi. Nah, terakhir nanti baru 6 cos X. Nah, berarti nggak ada satu X-nya lagi di sini. Baru kita cari integralnya dapat ini. Berarti hasilnya 1, 2, 3. 1, hasil pertama tadi, ini hasil kedua, dan ini hasil ketiga. Gabung semuanya. Nah, kalau digabung semuanya ini dia. Disederhanakan ini dia. Tapi kalau cara dengan cara tanzalin, X pangkat 3. Turunkan lagi. 3X kuadrat. Turunkan lagi. 6X. Turunkan lagi. 6. Turunkan lagi. 0. Sampai 0 kita berhenti. Yang anunya sin X. Integralkan. Min cos X. Integralkan. Min sin X. Integralkan cos X. Integralkan sin X. Nanti kita sampai di sini. Hasilnya adalah X pangkat 3, min X pangkat 3 cos X. Min X pangkat 3 cos X. Karena di sininya min. Kalau di sini kurang-kurang. Jadi positif dia nanti. Ditambah ya, min 3X kuadrat sin X. Ini dia. 3X kuadrat sin X. Karena min. Kalau di sini itu yang kedua, yang ketiga tambah 6X cos X. Ini dia, 6X cos X. Kurang 6 sin X. Ini dia. Terakhir tambah C. Dan ini kalau kita selesaikan sama hasilnya dengan yang ini. Sama hasilnya dengan cara pertama. Cara tanzalin sini kelihatan lebih mudah. Nah, begitu juga kalau dilakukan untuk soal nomor 4 dengan cara tanzalin. Soal nomor 4. Soal nomor 3 ya. I pangkat 3. Nomor berapa sekarang? Tanzalin, tunggu. 42. Nomor 2. Nomor 2 X pangkat 3.
turunkan 3 kodrat, turunkan 6x, turunkan 6, turunkan 0. Sampai 0 berarti kita sin x integralkan. Hasil pertama x pangkat 3 min x pangkat 3 cos x ditambah dengan 3x kodrat sin x ditambah dengan 6x cos x dikurang dengan 6 sin x. Ini dia. Kalau saya selesaikan ini dia. Jadi cara sanjalin kelihatan di sini lebih mudah. Begitu juga nanti soal nomor 3, nomor 4 dan selanjutnya. Oke. Silakan coba. Nanti jawabannya juga ada seberikan. Kita lanjut. Integral pecahan parsial. Integral pecahan parsial. A jika fungsi dalam bentuk integral A per B, pembilang dan penyebut. Untuk pecahan parsial, penyebutnya harus bisa difaktorkan. Kalau tidak, hanya dapat dicari dengan cara substitusi. C. Ketentuan jika pangkat fungsi pembilang lebih kecil daripada pangkat fungsi penyebut, maka penyelesaiannya dapat sebagai contoh berikut. Jika pangkat fungsi pembilang ini lebih kecil daripada penyebut, ini penyebutnya, maka bisa kita selesaikan dengan cara ini. Contoh, integral x kodrat integral x tambah 1 dibagi dengan x kodrat kurang 3x tambah 2. Perhatikan pangkatnya. Pangkat ini lebih kecil, berarti bisa dengan cara ini. Caranya adalah x tambah 1 dibagi dengan x kodrat kurang 3x tambah 1. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita faktorkan ini. X kodrat kurang 3x tambah 2 ini sama dengan x kurang 1 dikali dengan x kurang 2. Ini hasil faktor daripada ini. Nah, kalau seperti ini bisa kita misalkan A x kurang 1 kalau ini A ditambah dengan B x kurang 2. Nah, A-nya kalau kita kalikan A kali silang ke sini, jadi A kurang dikali dengan x kurang 2, B-nya kali ke sini, kali silang, sehingga penyebutnya bisa kita gabung supaya kita menyamakan penyebut yang ini. Jadi kalau menyamakan penyebut, A kalikan ke sini, B kalikan ke sini. Ini dia. Dari sini terlihat bahwa x kurang 1 sama dengan yang ini, sudah sama penyebutnya. Artinya adalah fungsi yang ini, atau ini dia, sama dengan fungsi yang ini. Artinya penyebutnya sama, sehingga juga dapat kita katakan x tambah 1 itu sama dengan ini. Lihat kita, berarti x tambah 1 itu sama dengan yang ini. Nah, di sini kita ambil yang pertama x kurang 1 sama dengan 0. Yang ini kita ambil x kurang 1 sama dengan 0. Kalau x kurang 1 sama 0, maka x-nya sama dengan 1. Karena pindah puas. X sama dengan 1. 1 itu kita masukkan ke sini. 1 tukar. 1, 1. 1 tambah 1 sama dengan A, 1-nya tukar dengan setiap nilai X kita tukar. Tambah B, X-nya juga kita tukar dengan 1. Kemudian kalau kita selesaikan 1 kurang 1, 0. 0 berarti tidak ada ini, habis. B kali 0-nya, habis dia. Tinggal nanti A. Min A. A-nya adalah min 2. Jadi kalau kita masukkan nilai 1 ini ke persamaan ini, akhirnya kita dapatkan nilai A sama dengan min 2. Kita ambil yang kedua, yang ke ini. X sama dengan min 2, sama dengan 0. X-nya berarti sama dengan 2. 2-nya substitusikan ke sini. 2 tambah 1, 3. Ininya. Tukar 2, 2 kurang 2, 0. Berarti sini 0, habis. 2 kurang 1, tinggal B. Nanti akan dapat nilai B sama dengan 3. Berarti dari sini kita sudah tahu nilai A-nya min 2, nilai B-nya 3.
Jadi integral yang ini kan setara dengan ini. Dengan catatan kita tahu lagi A-nya sama dengan min 2, B-nya sama dengan 3. Kita tukar bilangannya. Ini bisa kita bawa ke depan min 2. Min 2 integral 1 per X kurang 1 dx. Begitu juga 3. Nah, di sini posisinya aja saya rubah karena di sini min bagus di belakang dan ini kita bawa ke depan. 3 integral 1 per X kurang 2 dx dikurang 2 integral 1 per X tambah X kurang 1 dx. Nah, kita tahu kalau seper itu ln, integralnya ln. Berarti integralnya itu 3 ln X kurang 2 dikurang dengan 2 ln X kurang 1 tambah C. Berarti integral ini ln ya. Ln X kurang 2, sedangkan integral ini adalah ln X kurang 1. Nah, sifat ln kan log. Log sifatnya adalah, kalau di sini 3 bisa menjadi pangkat dia. Ln dalam kurung X kurang 2 dalam kurung pangkat 3. Di sini pangkat 2. Ln A kurang ln B. Nah, itu sama dengan menjadi per dia. Ln X kurang 2 pangkat 3 dibagi dengan ln X kurang 1 kuadrat. Itu contoh soal nomor 1. Kita coba soal nomor 2. Soal nomor 2, 3x tambah 12 dx, kita perhatikan pangkatnya biasanya di bawah. Ini berarti fungsi ini dapat yang ini kita faktorkan. Jadi ini dia. Ini yang kita misalkan A X tambah per X tambah 2 tambah B. Kemudian kita kali silang untuk menyamakan penyebut. Artinya yang ini setara dengan yang ini. Nah, ini kita buat. Artinya dari sini kita tahu berarti kalau penyebutnya sama berarti nilai yang ini 3x tambah 12 sama dengan A kali X kurang 4 ditambah B kali X tambah 2. Ini dia. Nah, kita misalkan jika kita ambil X kurang 4 sama dengan 0. X kurang 4 sama dengan 0 berarti X-nya 4. 4 masukkan ke persamaan ini. Tukar ini dengan 4. 3 kali 4 ini maksudnya 3 kali 4. 12 tambah 12 menjadi 24 dan nanti masukkan, ini dia menjadi 24. Tukar X-nya dengan 4 semua. Nah, akan dapat di A-nya akan habis. 4 kurang 4, 0 habis. Dan tinggal dapat nilai B. B-nya sama dengan 4. Kalau kita masukkan X tambah 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 2. Masukkan min 2 ke sini. Dapat nanti min 1. A-nya min 1. Berarti nilai A-nya kita tahu, nilai B-nya kita tahu, maka persamaan yang tadi, integral yang ini, yang setara dengan ini, integralnya, bisa kita tukar A-nya dengan min 1 dan B-nya dengan 4. Min 1 pindahkan ke ini min 1 bisa di sini dulu, ini dia jadinya ke belakang karena min, dan ini saya buat ke depan jadi ini. 4 pindahkan ke sini, tinggal ini. 1 juga tinggalkan seper, nggak usah. 1 nggak usah, berarti kalau ini kita tahu 1 per X kurang 4. Turunannya, integralnya adalah 4 ln 4-nya dari sini, ln X kurang 4. Integral dari ini dia. Sifatnya kurang menjadi per. Ini menjadi pangkat. Ini sifat logaritma. Sifat log, bilangan log. Log A pangkat B. B log A. Sama dengan itu. Nah, yang jika pangkat fungsi pembilang lebih besar daripada pangkat fungsi penyebut, maka diselesaikan dengan cara kami membagi pangkat fungsi tersebut. Sisa hasil bagi pangkat tersebut diselesaikan dengan cara parsial seperti contoh berikut. Ini contoh ketiga. Katakanlah ini dia. Integral X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat
tambah X kurang 6. Pangkat ini lebih besar daripada ini. Maka cara penyelesaiannya kita bagi X pangkat 3 itu dengan X kuadrat tambah X kurang 12. Nah, untuk di sini X kurang 1, X. Di sini kita ambil X kalikan ke sini. Kita ambil X aja dulu. X kalikan ke sini menjadi X pangkat 3. Kalikan ke sini menjadi X kuadrat. Kalikan ke sini min 12X. Kurangkan. Kurangkan ini habis. Jika kita kurangkan, di sini menjadi min. Min X kuadrat. Di sini min jadi plus 12X. Nah, kita coba kalikan dengan kita berusaha menghabiskan min X kuadrat ini. Sama dengan ini kita berusaha menghabiskan X pangkat 3. X pangkat 3 maka kita kali dengan X. Sehingga X pangkat 3-nya habis. Di sini pun kita berusaha menghabiskan X kuadrat ini. Min X kuadrat. Untuk menghabiskannya dengan hasil sini adalah min 1. Min 1 kali ini min X kuadrat. Min 1 kali ini min X. Min 1 kali ini menjadi positif dia. 12. Ini habis. Kalau kita kurangkan, ini habis. Yang tinggal min. Nah, kalau kurang di sini, kalikan di sini dulu minnya positif, tambahkan menjadi 13X. Standar di sini menjadi 12. Ini diselesaikan dengan cara parsial. Nah, kemudian integral yang tadi, soal tadi, itu sama dengan X kurang 1 dari sini, ditambah dengan ini sisa yang tadi 13X kurang 12. Ini dia. Ini pembagian tadi X kuadrat tambah X kurang 12. Kemudian integral ini kita pisahkan menjadi satu. Dan ini bisa kita cari integralnya. Integral X kurang 1. Kalau kita selesaikan dapatnya ini. Kemudian integral dari ini kita selesaikan dengan cara parsial yang tadi. Kita misalkan ini dari sini, ini kita faktorkan dapat ini. Kita faktorkan dapat ini, nanti kita misalkan dengan A dan B. Nah, kemudian kita lanjutkan sehingga nanti akan dapat nilai A dan nilai B. Nah, dapat nilai A, B-nya segini, A-nya segini. Maka kita masukkan kembali ke dalam sehingga dapat integral yang ini adalah ini dia. Dan totalnya nanti kita masukkan dengan hasil yang pertama tadi. Bentuk integral dalam bentuk ada juga seperti ini. dz per z kuadrat per A. Integralnya ini katanya sama dengan ini. Contoh, integral 1 per X kuadrat tambah 4X tambah 2 dx. Caranya X kuadrat kurang 4X tambah 2. Nah, kita berusaha nanti membuat kofaktor. X kuadrat tambah 4X yang sini. Di sini kalau kita lakukan X kuadrat tambah 2 di sini dikurang X kuadrat dikurang 4. Nah, kan sama 0 jadinya. X kuadrat 2 kali 2 4 dikurang 4. Boleh kita lakukan. Hasilnya juga 0 jadinya. Sehingga kalau itu kita lakukan sehingga ini dapat kita katakan yang ini kita katakan menjadi X tambah 2 dikuadratkan kurang 2. Kofaktornya. Nah, X tambah 2 dikuadratkan dikurang
akar 2 dikodratkan. Ini akar 4. Nah, akar 2 dikodratkan sama juga dengan dikodratkan, hasilnya min 2 juga, tidak berubah arti. Jadi dari ini bisa kita rubah menjadi ini. Nah, dengan demikian, integral yang tadi bisa kita rubah menjadi 1 per X tambah 2 kuadrat dari sini, ditambah dengan akar ini. Nah, kalau dia sudah menggambarkan ini berarti dz per z kuadrat dikurang a kuadrat. Ini dia. dz. Nah, sehingga integralnya bisa kita buat 1 per 2a. 1 per 2 akar 2 ln X tambah 2 kurang akar 2. Dibagi, ini z-nya, ini a-nya dibagi dengan z tambah a. Ini dia. Ini contoh nomor 6. Nah, kita usahakan di sini penambahnya 3. 3 kuadrat dikurang dengan 9. 3 kuadrat kurang 9. Kalau yang ini kofaktornya. Bisa kita rubah menjadi X tambah 3 dikuadratkan untuk yang ini. Sedangkan yang ini 4 kurang 9 min 5. Dan ini kita rubah akar 5 dikuadratkan. Hasilnya 5 juga. Sehingga integral yang ini itu sama dengan 1 per X pangkat 3 kuadrat yang ini dikurang dengan akar 5 dikuadratkan. Kalau bentuk ini hampir setara dengan ini. dz-nya adalah 1. Ini adalah z kuadrat. Dan ini adalah sebagai a kuadrat. Nah, turunnya adalah 1 per 2a. 1 per 2a. A-nya akar 5. Berarti 1 per 2 akar 5. Ln z. Ln z. Sebagai z-nya di sini adalah X tambah 3. Kurang a. A-nya akar 5. Ini z ditambah ini. Ini hasilnya. Begitu juga nomor 2 dengan cara yang sama, coba perhatikan. Kalau kita tambah 5 kuadrat di sini, tapi dikurang dengan 25, boleh. Artinya kita berusaha melakukan penambahan ini dalam rangka untuk bisa memaktorkan yang ini menjadi X kurang 5 kuadrat. 18 kurang 15, X kurang 25, 4 min 7. Nah, ini kita lakukan dengan cara yang sama akan dapat hasilnya ini nanti. Demikianlah yang dapat disampaikan. Tolong nanti lebih dipelajari modulnya. Terima kasih.